Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi gelombang mekanik untuk kelas 11. Sebelumnya semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa sama-sama ikuti KPM online ini dengan baik. Baiklah, untuk ini kita langsung gelombang mekanik. Gelombang itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Satu gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang merambatnya melalui suatu medium atau media. Contohnya adalah kalau ada tali dipegang oleh dua orang kemudian diayunkan, digerakkan, maka bentuk gelombang, yaitu medianya adalah tali. Yang kedua adalah kalau ada suatu kapal atau perahu di sungai yang besar atau mungkin di laut, maka di kanan kiri kapal yang bergerak atau perahu yang bergerak itu akan timbul berupa gelombang. Yang berikutnya adalah gelombang elektromagnetik, yaitu suatu gelombang yang tidak memerlukan suatu medium atau tanpa medium, tanpa perantara. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan karakteristik gelombang mekanik dengan benar melalui tugas yang diberikan. Yang berikutnya, peserta didik mampu menganalisis besaran gelombang mekanik dengan tepat melalui latihan yang dilakukan. Peserta didik mampu melakukan penyelidikan karakteristik gelombang dengan tepat melalui kegiatan eksperimen dan diskusi. Baiklah, kita akan masuk berikutnya berkaitan dengan gelombang. Yang pertama adalah frekuensi. Didefinisikan sebagai jumlah gelombang tiap satuan waktu. Frekuensi disimbolkan dengan F, atau frekuensi ini adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam satu detik. Nah, seperti itu. Nah, di sini rumusnya adalah, kalau tadi frekuensi itu simbolnya F, F-nya F kecil ya, karena kalau F besar itu adalah simbol gaya. Nah, N itu adalah jumlah gelombang, T itu adalah waktu. Jadi contohnya kalau ada 4 gelombang dalam 2 detik. Jadi tadi ada 4 gelombang dalam 2 detik, tinggal maka menjadi 4/2, yaitu menjadi 2 Hz. Jadi satuan daripada frekuensi itu adalah Hz, yaitu tulisannya HE/RZT. Berikutnya adalah periode. Periode didefinisikan sebagai waktu tempuh satu panjang gelombang. Periode disimbolkan dengan huruf T. Atau bahasa yang lain, periode itu adalah banyaknya waktu yang diperlukan dalam satu gelombang. Seperti itu. Jadi periode itu adalah banyaknya waktu yang diperlukan dalam satu gelombang. Nah, simbol periode itu adalah T besar. Nah, kemudian sama dengan perbandingan antara waktu dan jumlah gelombang. T ini adalah waktu, N-nya adalah jumlah gelombang. Seperti itu. Nah, kalau tadi bahwa jumlah gelombang yang ada 4, waktunya dalam 2 sekon, maka periodenya berapa? Berarti 2,5 sekon atau setengah detik. 1/2 detik itu yang diperlukan. Kenapa? Gelombangnya tuh ada 4, waktunya hanya 2 detik, maka periodenya hanya setengah detik. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya adalah hubungan frekuensi dan periode.
Nah, di sini ada frekuensi F kecil, kemudian ini sama dengan seperti. Jadi T-nya adalah periode. Jadi frekuensi itu sama dengan 1/T atau 1/periode. Nah, gitu. Atau seperti. Nah, kemudian periode atau T sama dengan 1/F. Seperti itu. Ini berkaitan dengan ini. Nah, kemudian di sini ada simbol, nanti ada V, itu cembat rabat gelombang meter per sekon. Frekuensi tadi Hz, nulisnya singkatnya ada Hz. Kemudian periode itu sekon atau detik. Kemudian N tadi jumlah gelombang dan T adalah waktu. Secara sekilas bahwa yang dimaksud dengan satu gelombang itu adalah dari A sampai C, seperti itu. A sampai C, ini pergerakannya A sampai C. Kemudian di sini ada B, ini adalah setengah gelombang. Dari A ke B itu setengah gelombang, B ke C setengah gelombang. Kemudian di nomor 1 ini adalah sebagai simbol puncak gelombang. Nah, di 2 dan A ini adalah simpangan gelombang. Di 3 ini adalah lembah gelombang, disebutnya dengan lembah gelombang, seperti itu. Nah, panjang gelombang. Nah, gelombang itu ada 2, gelombang mekanik itu terdiri ada 2, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal, satu panjang gelombang terdiri atas, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran. Jadi arah rambatannya itu adalah tegak lurus terhadap arah getaran. Itu yang dimaksud dengan gelombang transversal. Yang kemana arah rambatannya? Nah, arah rambatannya itu ke sini. Nah, ini dari orang menuju patok itu ada arah rambatannya. Sedangkan arah getarannya ini naik ke atas, naik turun ini adalah arah getaran. Nah, seperti itu. Satu panjang gelombang terdiri atas sebuah bukit dan sebuah lembah gelombang. Selain itu, satu panjang gelombang diartikan 2 puncak berdekatan atau 2 lembah berdekatan, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini yang dimaksud dengan puncak ke puncak itu satu gelombang. Ini dari lembah ke lembah satu gelombang. Nah, arah ke bawah ini amplitudo atau getaran tadi. Nah, ini simpangannya di atas. Nah, jarak yang dimaksud jarak atau panjang gelombang itu dari sini. Nah, dari simpangan ini menuju arah getarannya itu. Nah, ini menunjukkan gerakan ini arah rambatnya. Nah, ini arah rambatnya nih. Ke kanan ini adalah rambatannya, kemudian ke atas itu adalah arah getarnya, seperti itu. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getar, seperti itu. Jadi kalau ini yang sebelah kiri ini adalah contoh tadi gelombang transversal. Jadi ini contohnya dalam tali. Nah, kalau gelombang longitudinal ini adalah slinky. Ini dalam bentuk slinky. Jadi di sini ada 2, ada rapatan dan ada renggangan. Nah, rapatan renggangan inilah dia arah rambatannya. Jadi ini arah bergerak ke kanan, ini adalah arah rambatannya juga arah getarnya, seperti itu. Nah, kalau di sini ini ini ada tali. Nah, seperti itu yang sebelah ini. Nah, ini tali ini adalah gelombang transversal yang tadi, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap dengan arah getar, seperti itu. Nah, ini yang tadi udah kita sampaikan, dari ada puncak lembah, jadi satu gelombang ada dari puncak ke puncak atau dari lembah ke puncak atau puncak ke lembah, itu dinamakan dengan satu gelombang, seperti itu.
Baik, sekarang hubungan antara cepat rambat gelombang, panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai perkalian antara panjang gelombang yang diberi simbol lambda dan frekuensi. Selain itu, cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai panjang gelombang lambda ini dalam satuan meter dibagi dengan periode. Nah, ini gantung lagi nanti masalahnya menggunakan soalnya. Seperti itu, memperhatikan dengan soalnya. Nah, ini adalah contoh pergerakan. Ini pergerakan ini di sini ada frekuensi. Nah, ini adalah waktu. Ini waktunya. Nanti ini nentuin berapa lama dia. Seperti itu. Nah, kemudian rumusnya P ini adalah cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini. Nah, di persamaan yang lain bisa menggunakan panjang gelombang dibagi dengan periode. Nah, dengan cara bagaimana kok bisa menghasilkan persamaan ini? Karena F sendiri itu adalah periode atau 1 per periode, sehingga kalau F-nya ini kita ganti 1 per T, maka menghasilkan persamaan yang di bagian bawah ini, seperti itu. Berikutnya adalah karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang mekanik dapat dibagi menjadi pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, difraksi gelombang, interferensi gelombang. Penjelasannya dapat dilihat melalui video berikut. Nah, ini macam-macam dalam videonya. Nah, refleksi, refraction, diffraction, kemudian interferensi. Di situ ada beberapa macam. Jadi nanti kita akan jelaskan. Nah, ini. Baik, yang pertama adalah pemantulan gelombang. Gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pemantul. Nah, arah pantulannya ditentukan oleh arah datangnya gelombang dan medium permukaannya. Maka pemantulan itu dibagi menjadi 2, nah, yaitu pantulan baur dan pantulan teratur. Nah, pantulan teratur itu adalah disebut dengan pemantulan gelombang teratur. Itu ada apabila suatu benda atau ini sinar datang menuju permukaan yang permukaannya rata, seperti itu. Atau mungkin kalau air gelombang itu menabrak pada permukaan yang rata, dia akan mantul kembali. Nah, ini namanya permukaannya teratur. Nah, ini di sini surface, small surface, kemudian rock surface. Nah, di sini adalah yang pemantulan teratur, dan sini adalah pemantulan yang tidak teratur karena permukaannya tidak rata, seperti itu. Jadi pemantulan itu dibagi 2. Ini adalah pemantulan teratur dan ini yang pemantulan tidak teratur. Ini seperti itu. Kemudian pembiasan, refraksi atau refraksi gelombang. Refraksi terjadi jika gelombang menjalar dari satu medium ke medium lainnya. Pembiasan gelombang akan mendekati garis normal jika kerapatan medium akhir lebih besar dibandingkan kerapatan medium awal. Nah, jadi ini nanti ada dijelaskan. Nah, ini contohnya. Di sini ada medium 1, ini medium 2. Nah, garis ini adalah batas medium. Maka yang dimaksud dengan kerapatan medium akhir, nah ini yang bawah. Ini yang bawah
kerapatannya makin kuat, maka dia akan mendekati garis normal. Sementara itu pembiasan gelombang akan menjauhi garis normal jika kerapatan medium akhir lebih kecil. Jadi kalau yang bawah ini lebih kecil, kerapatannya terlebih agak jarang, maka dia akan menjauhi seperti itu. Nah, contoh kasus dalam pembiasan. Jadi ini adalah apa itu sinar datang menuju pada permukaan air atau cahaya datang menuju permukaan air. Kemudian di sini sinar bias atau cahaya bias. Nah, ini bisa dicoba atau dilakukan eksperimen pada kolam, bisa pada bak air, bisa juga di akuarium. Kalau mau lebih detail lihatnya di akuarium. Kenapa? Karena bisa dilihat dari samping, sehingga ini terjadi pembiasannya sangat nampak sekali. Kalau ini sinar datang kita luruskan, maka ikuti ini putus-putus, tapi yang kita lihat adalah seperti ini, pembelokan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada garis normal. Nah, ini ada garis normal. Kemudian antara cahaya datang dan garis normal ada I. Nah, ini adalah sudut datang. Kemudian di bawah antara cahaya bias atau sinar bias, maka di sini yaitu ada garis normal, maka antara cahaya bias dengan garis normal ini ada namanya sudut bias atau R. Itu. Nah, di bagian atas ini medianya berupa udara, kemudian ada garis tebal hitam. Ini adalah batas medium. Yang warna biru ini adalah air. Nah, kalau udara itu disebut di medium 1, kemudian di air itu adalah disebut dengan medium 2. Maka permukaan air disebut dengan batas medium. Nah, ini udara di atas, air di bawah, seperti itu. Nah, di dalam pembiasan, apabila pada medium 2 itu lebih rapat, maka cahaya biasnya mendekati kepada garis normal, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi di atas ada medium 1 yaitu di udara, maka kita harus tahu indeks bias medium 1 yaitu udara, yaitu nilainya 1. Jadi indeks bias udara itu adalah 1, indeks bias air 4/3. Kemudian indeks bias kaca itu adalah 2/3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada persamaan sin R per sin I. Sin R, R-nya sudut bias, I-nya adalah sudut datang, sama dengan P2 yaitu cepat rambat udara di medium 2, P1 cepat rambat udara di medium 1, sama dengan N1 adalah indeks bias di medium 1 dan N2 indeks bias pada medium 2. Nah, cara menentukan indeks bias medium 1 di mana cahaya mulai datang. Jadi kalau datangnya dari udara, maka indeks bias satunya di udara. Apabila datangnya dari air, maka di indeks bias satunya di air, indeks bias 2-nya di udara. Itu. Kemudian di sini ada ini penurunan dari persamaan di atas. Sin I kali N1 sama dengan sin R kali N2. Sin I-nya I sudut datang, N1-nya adalah indeks bias pada medium 1. Jadi tidak harus hanya udara, tapi bisa juga di air, bisa juga di kaca. Begitu juga di indeks bias medium 2, bisa air, bisa kaca, bisa udara. R-nya adalah sudut
bias. Berikutnya adalah pelenturan diffraksi gelombang. Diffraksi atau pelenturan gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadi pelenturan. Jadi ini seperti ini. Ini air dari arah sini, ini arah seolah-olah ada rata gelombangnya, mulus semua nih. Nah, ini mulus semua nih. Gelombang yang bawah ini adalah gelombang yang datang, yang mulus. Kemudian di sini ada lubang. Nah, di sini ada lubang. Nah, kemudian keluarlah gelombangnya seperti ini. Jadi contohnya itu sederhana, kalau Anda di sungai, kemudian Anda buat triplek dulu atau papan apapun yang di lubang kira-kira 5 cm atau 10 cm, dibuat bulat. Nah, permukaan bulat itu tripleknya kalian ngadang air, kemudian permukaan bulatnya itu kalian simpan di permukaan separuh. Jadi yang di bawah 5 cm, ya atas 5 cm, kemudian di depan triplek itu Anda tapuk airnya atau jatuhin batu. Sehingga nah di belakang triplek itulah sebagai pelenturan gelombangnya, ya seperti itu. Nah, kalau ini lurus, ini ada 2 lubang. Nah, kalau ini lubangnya agak besar, yang paling kanan. Yang tengah ini adalah lubangnya 2, maka terjadi pelenturannya ada 2. Kemudian interferensi gelombang. Gelombang yang dipadukan dinamakan interferensi gelombang. Syarat interferensi gelombang yaitu ada 2 gelombang atau lebih yang dipadukan secara bersamaan. Atau dengan bahasa lain bahwa interferensi itu merupakan perpaduan gelombang, seperti itu. Nah, interferensi sendiri dibagi menjadi 2. Ada interferensi konstruktif. Nah, interferensi konstruktif itu adalah pertemuan 2 gelombang atau perpaduan 2 gelombang yang saling menguat. Nah, contohnya ini, gambar yang kanan ini kan seolah-olah ini ada di baskom atau kolam, kemudian dijatuhkan 2 batu yang bersamaan. Nah, di tengah ini akan terjadi interferensi. Nah, pada saat terjadi konstruktif itu apabila gelombang airnya sama-sama naik ketemu. Nah, itu akan menjadi konstruktif atau menguat. Sedangkan yang kedua adalah destruktif. Destruktif itu adalah melemah. Jadi pertemuan 2 gelombang, yang satu naik, yang satu ke bawah. Itu destruktif. Jadi kedua gelombangnya menjadi melemah. Ini juga contoh-contoh interferensi. Nah, ini ada pertemuan 2 gelombang, ini ada gelombang sendiri, ini ada gelombang sendiri, akhirnya ketemu seperti itu atau terpadu. Baik, langsung kita contoh soal. Gelombang transversal mempunyai cepat rambat 4 meter per sekon dan periodenya 2 sekon. Tentukan panjang gelombangnya. Nah, ini cepat rambatnya V, kemudian periodenya T. Maka kalau diminta panjang gelombang, ini persamaannya diubah jadi 4 kali 2 adalah 8 meter, seperti itu. Contoh kedua, gelombang longitudinal sepanjang 4 meter mempunyai 2 rapatan dan 2 renggangan. Jadi gelombang longitudinal itu kalau dia menghasilkan 1 rapatan dan 1 renggangan, itulah disebut dengan 1 gelombang. Kalau hanya rapatan doang, dia berarti setengah gelombang. Nah, jika frekuensi gelombang 6 Hz, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, ini N itu adalah jumlah gelombang, sama dengan lambda itu panjang gelombang, dan L itu adalah meter. Jadi N tadi kan jumlahnya 2. Nah, ini 2 renggangan nih. 2 renggangan. Kemudian panjangnya 4 meter. Kemudian panjang gelombangnya, ya ini kita tulis menjadi 2
meter, seperti itu. 2 rapatan 2 renggangan, jadi makanya dia menjadi 2 gelombang. Kalau dia hanya 1 rapatan dan 1 renggangan, itu namanya dengan 1 gelombang. Nah, beda lagi kalau dia 2 rapatan 1 renggangan, maka dia 1,5 gelombang, seperti itu. Nah, cepat rambatnya bagaimana? Ini udah dapat panjang gelombang, kita baru ngitung cepat rambat gelombang, yaitu lambda kali F. 2 kali 6 adalah 12 meter per sekon. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami sehingga bisa menambah ilmu. Dan jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.